Dalam kondisi pandemi COVID-19, daya tahan tubuh menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi madu. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat lika-liku peternak lebah madu trigona yang beresiko disengat lebah dalam segmen Sehari Menjadi. Mundur. Di tengah pandemi, sebagian besar masyarakat kini berupaya menjaga kondisi tubuh agar selalu fit. Ada yang jadi gemar berolahraga seperti jogging atau bersepeda, atau mulai rutin mengkonsumsi aneka suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti madu. Madu dihasilkan lebah dari nektar yang diambil dari berbagai jenis bunga. Pada musim dingin atau hujan, lebah tidak berburu makanan karena jumlah bunga yang sedikit. Karena itulah lebah menyiapkan persediaan madu sebagai cadangan makanan. Salah satu wilayah tempat penghasil madu trigona berada di hutan Kota Serengseng, Jakarta Barat. Lebah yang menghasilkan madu trigona secara fisik lebih kecil dibanding lebah madu apis. Setiap pagi kesibukan dimulai dengan merawat tanaman, terutama yang menghasilkan bunga. Di tempat ini ada sekitar 150 jenis tanaman yang menghasilkan bunga. Setelah perawatan tanaman, kita lanjut memeriksa puluhan koloni yang ada di hutan kota. Musuh utama lebah trigona, cicak, katak, kadal, sampai lalat black soldier fly. Kalau ada hewan-hewan ini, harus segera dipisahkan karena mereka bisa membuat koloni lebah musnah. Lebah trigona termasuk hewan liar yang membuat pot madu dengan bentuk bulat tidak beraturan, berwarna coklat hingga hitam pekat. Kena muka lagi. Oh ya, kalem, Kak. Aduh, Bang, kena rambut. Aduh, mantap. Aduh. Sumpah. Kena, aduh. Enggak apa-apa. Tenang. Kegigit dikit ya udah. Tapi dikit-dikit banyak nih. Nah, tuh. Lihat tuh, ini kecil nih. Ini dia kecilnya tuh kayak nyamuk ya, lebih kecil daripada lalat. Tapi kalau ngantuk, masuk ke baju, men. Aduh. Bukan ngantuk, gigit. Gigit ya, aduh. Tadi rambutnya nggak dikasih minyak tawar. Kagak. Aduh, tar dulu dah. Panennya tar dulu dah, kebiasain dulu. Lebah trigona tidak menyengat. Lebah madu trigona yang berwarna hitam pekat ini memiliki kepala yang besar dan rahang tajam untuk menggigit musuh bila diganggu. Tapi pemirsa, yang diserang bukan cuma saya, tapi juga juru kamera saya juga ikut-ikutan diserang. Banyak ya? Banyak. Udah kena di mana aja? Selain memastikan koloni bebas dari hama, pengecekan juga untuk melihat wadah mana yang bisa dipanen. Kita panen ya. Nggak ada hama ya? Nggak ada, aman. Aduh. Dijidat, bro. Aduh. Udah mundur. Aduh. Oh iya, kalau kita habis diserang seekor lebah, maka kita berpotensi diserang kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Sebenarnya pada saat dia menyerang satu, dia akan meninggalkan feromon atau cairan dari tubuh lebah yang menandakan kalau kita itu ancaman buat seluruh koloni. Maka seluruh koloni akan merespon bahwa kita adalah musuh mereka. Makanya diserang. Ada lebih dari 600 jenis lebah tanpa sengat di seluruh dunia. Ini salah satunya. Dalam satu koloni ada ratusan sampai puluhan ribu pekerja dengan satu ratu. Masuk dalam lagi. Beberapa tipe lebahnya tuh agak agresif ya. Tapi beberapa udah bisa dipanen, jadi kita akan panen. Aduh, sing jauh dulu dah. Aduh. Lalu apakah sudah bisa panen? Wah, sedikit lagi. Kita persiapkan dulu kayu untuk pemecahan koloni lebah lain. Bila ingin memecah koloni, selain mempersiapkan ratu, wadah juga jadi kunci keberhasilan atau mengalah kegagalan. Usahakan memilih kayu yang telah dipakai atau kayu bekas. Nah, ini belajar dari pengalaman koloni lebah yang pernah punah karena jamur. Kayu yang telah dipakai biasanya sudah kering dengan persentase 90%. Oke, tiba waktunya panen.
Di tempat ini ada 4 jenis lebah trigona dan yang sedang dipanen adalah yang paling agresif, Tetragonula biroi. Dalam sebulan tempat ini bisa menghasilkan sampai 50 kg madu. Harga per 300 gram dibanderol Rp150.000 dengan omset Rp20 juta setiap bulannya. Emang tidak menyengat, hanya menggigit, tapi rame. Jadi harus pakai minyak atsiri dulu buat melindungi. Dan ingat jangan pakai anti nyamuk ya Bang ya? Iya. Karena bisa meracuni dan bikin koloni jadi pada mati. Aroma minyak atsiri membuat lebah menjadi sedikit tidak agresif. Namun kunci utama adalah jangan membuat gerakan tiba-tiba agar tidak diserang satu koloni. Oh iya, kalau memanen usahakan bawa menjauh dari kotak lain agar tidak terjadi perang antar koloni. Memanennya sederhana, ambil sarang madu dan kemudian peras dengan saringan ini. Lebah trigona biasanya baru akan bisa dipanen 6 minggu sampai 3 bulan sekali. Bentar. Sayang, di plastik ada. Plastiknya ganti nanti. Plastiknya ganti. Wih. Rasanya nih ya, saya gambarin. Kita kayak lagi makan madu. Tapi dikasih sama jeruk nipis dikit. Jeruknya yang warna kuning jeruk nipisnya. Jadi itu ada taste seger-segernya gitu loh. Tar dulu. Tar dulu lebah ya, tar dulu, sabar. Penyemangat. Rasa dan tekstur madu berbeda dari tiap koloni, karena setiap koloni lebah memiliki kecenderungan mengkonsumsi nektar tertentu. Sederhananya nih, lebah juga punya selera makan masing-masing. Oh ya, sudah mulai dikerubung. Oke. Oh iya, panen bagian atas saja ya, bagian bawah jangan, karena akan jadi makanan utama lebah agar bisa tetap menghasilkan madu. Sisa pot madu yang telah diperas jangan dibuang, karena ini adalah propolis yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Lebah jenis ini mampu menghasilkan propolis sampai 4 kali lebih banyak dibanding dengan lebah biasa atau lebah apis. Aduh. Tiba-tiba 2 di sini. Dia kayak sebel. Orang baru berani ngacak-ngacak. Aduh. Itu yang perlu di-shoot. Wih. Kok yang ini enak nih? Kalau ini enak nih. After taste itu kayak ada soda-sodanya dikit, serius ngebong. Lebih kental. Tidak lebih manis, lebih asam malahan. Tapi kayak ada rasa kita minum soda gitu dikit-dikit. Meski bisa dijual dengan harga tinggi, Irfandi, sang penggiat lebah madu trigona, memilih memberikan kembali propolis kepada lebah untuk membuat kembali sarangnya. Salah satu manfaat mengembalikan propolis ke lebah adalah mempercepat produksi madu trigona. Caranya mudah. Pipihkan propolis setipis mungkin dan letakkan kembali di dalam kotak. Meski menghasilkan pundi-pundi rupiah mencapai belasan juta rupiah setiap bulan ke mancanegara, usaha Irfandi 10 tahun menjadi pembudidaya lebah tidak selalu mulus. Pada saat datang kita langsung buka. Koloni itu pada saat pertama keluar dia kan mencoba mengenali lingkungan dan dia dalam kondisi stres. Jadi pada saat dia ketemu sama koloni lain, feromonnya berbeda, bau tubuhnya berbeda, dia menganggap itu adalah lawan. Akhirnya terjadi pertempuran, matinya banyak bukan main. Akhirnya bisa mengakibatkan kepunahan koloni kalau saking banyaknya itu. Nah, kalau mau coba madu trigona dengan harga yang ramah di kantong, Rp10.000 saja. Bisa loh seperti saya, namanya wisata seruput madu. Oke, kita seruput dulu. Tuh kan yang ini mantap nih. Ini sama kayak yang tadi ini ada soda-sodanya dikit. Nah mungkin yang nanya, kok ini nggak langsung ngegigit kita karena ini jenisnya yang berbeda ya Bang ya? Dipilih jenis si lebahnya ini yang memang tidak terlalu agresif. Karena kalau agresif langsung duduk. Habisin dulu ya Bang ya. Di tempat ini ada puluhan warga yang setiap hari menjadi wisatawan seruput madu. Oh, tambahan madu jelas. Saya kebetulan punya lebah madu yang seperti ini
Dan juga saya sering memanennya dan madunya sangat cocok buat jadi tambahan multivitamin yang memang lebih segar daripada vitamin-vitamin yang ada ya. Beda sih sama madu yang biasanya lebih manis ya. Cuma ini ada asamnya sedikit tapi jadi segar dan teksturnya juga lebih kental gitu ya dari biasanya. Selain menghasilkan propolis dalam jumlah yang lebih banyak, secara umum seperti madu lain, madu yang dihasilkan lebah trigona juga punya banyak manfaat kesehatan. Tapi ingat ya, jangan mengkonsumsi terlalu banyak. Madu itu mengandung gula. Jadi di situ ada yang namanya glukosa, ada fruktosa. Jadi kalau buat kita-kita yang misalnya kadar gulanya cenderung untuk naik ya, tolong penggunaan madu bukannya tidak boleh, tetap boleh tapi ditakar. Nah, jika mau beli madu, pastikan belinya di tempat terpercaya agar madu yang Anda beli madu asli dan bukan imitasi, supaya mendapat manfaat yang diharapkan. Tapi kalau mau coba panen sendiri, boleh. Tenang ya, agar jangan diserang kawanan lebah seperti saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aduh.